Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasanya disapa semangat pagi, apa jawabannya? Pagi, pagi, pagi. Coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan belajar kita. Dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sumber hukum yang disepakati oleh para ulama dan ada sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Gitu ya. Ini adalah pembahasan sebelumnya. Khusus pada pertemuan ini kita akan membahas satu sumber hukum yang disepakati ulama, yaitu Al-Quran. Apa? Al-Quran. Baik. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya ingin memastikan jumlah keseluruhan anggota kita berapa orang? 30. 30. Ya. Hari ini yang hadir berapa orang? 30. 30 berarti hadir semua. Enggak ya. Oh, absennya semuanya ada 32. Yang hadir ada 30 orang. Ya. Semua orang tidak hadir. Ya. Siapa? Aras. Aras sama Aryo. Aryo. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita akan masuk kepada materi terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan tentang alur dari proses pembelajaran kita. Ya. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi. Kemudian nanti ada proses diskusi, akan dibagi kelompok ya, antara satu dengan yang lain. Kemudian saya berharap teman-teman aktif di dalam proses pembelajaran kita. Oke, baik. Saya ingin menguji konsentrasi. Saya khawatir ada pikirannya yang masih ada di luar. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya, baik. Kita akan menguji konsentrasi kita. Yang pertama ada permainan angka bergerak. Sudah pernah? Belum. Oke, angka bergerak. Ambil kedua ujung jari kita, ya, di depan kita. Nah, kemudian kita menulis dengan menggunakan dua jari kita, misalkan angka 1. Nah, seperti ini. Kalau angka 2, oke, paham ya? Paham instruksinya? Baik, nanti saya memberikan instruksi, kemudian kita akan menulis bersama. Setuju? Setuju. Baik, angka 6. Oh, ada suara juga ya, bagus. Di dalam Islam ada yang disebut dengan sumber hukum. Kita sholat, landasannya ada perintahnya. Kita melaksanakan puasa, ada landasannya. Yaitu yang disebut dengan dalil. Disebut dengan dalil, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan al-adillah. Nah, ini namanya dalil. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan argumen. Dalil, argumentasi. Kita melakukan sholat, ada dalilnya. Kita melakukan puasa, ada dalilnya. Nah, ini di dalam mata kuliah kita yaitu usul fiqh disebut dengan al-adillah. Itu dibagi, dalil itu dibagi dua. Dalil itu dibagi dua. Yang pertama adalah al-muttafaq alaiha,
al-muttafaqu 'alaiha, yang disepakati oleh ulama. Yang kedua, al-mukhtalaf fiha, yang diperselisihkan ulama. Oke, saya yakin teman-teman sudah sangat paham tentang Al-Quran, betul? Iya. Coba saya ingin mendapatkan komentar yang kalau disebut Al-Quran, apa yang terekam di dalam pikiran kalian? Oke, yang pertama, silahkan. Kalau disebut Quran itu apa yang terbesit di dalam pikiran kita? Mukjizat Rasulullah. Oke, tepuk tangan. Yang lain, ini terbukti bahwa saya ini bukan mengajari anak TK. Nanti kalian sudah punya pemahaman, sudah punya pengetahuan sebelumnya. Pojok, apa ketika disebut kata Al-Quran yang terekam, terbesit dalam pikiran Anda? Kitab, betul? Oke. Ujung. Kita mempelajari Al-Quran, maka kita akan bagi kelompok. Ada 30 orang, kita bentuk 5 kelompok. Ya, kita bentuk 5 kelompok. Baik, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri di depan meja. Cukup ya. 6. Ini adalah kelompok kalian. Silakan mencari tempat. Baik, mencari tempat diberikan. Instruksinya, cari ayat Al-Quran. Ya, di dalam cari ada yang bawa HP? Di sini. Dikumpulkan nggak? Oke, bentar ya. Nanti satu kelompok boleh satu HP ya. Satu kelompok satu HP saja untuk membantu ya mencari buku atau bisa menggunakan Al-Quran yang di bawah. Ya. Perhatikan perintahnya. Cari satu ayat di dalam Al-Quran, kemudian nanti tuliskan ayat Al-Qurannya, kemudian artikan. Kemudian ayat itu menjelaskan hukum tentang apa. Sekali lagi saya ulangi perintahnya. Paham? Nanti waktunya adalah 5 menit. Ya, waktunya 5 menit bekerja keras, bekerja sama, Anda yang bagian apa. Kemudian setelah itu silahkan nanti ada yang boleh satu saja dari kelompoknya untuk mengambil HP. Boleh ya? Silahkan untuk memakai HP. Ingat, satu kelompok hanya satu saja. Paham ya? Oke, silakan dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Tanggal ayat 90.
Oke, baik. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Oke, lanjut. Ya, artinya maka apabila kau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 38. Oke. Itu ayat berbicara atau menjelaskan dalil tentang apa? Ayat ini adalah kita memulai dengan perlindungan Allah agar banyak surat dari Al-Quran menjadi ibadah yang bersih dari bacaan. Mulai apa? Ingat perintah memulai apa maksudnya? Memulai membaca Al-Quran. Nah ini menemukan ayat, mengambil ayat. Ayatnya wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah adalah dalil perintah untuk memulai ketika sebelum membaca Al-Quran membaca ta'awudz, maksudnya ini. Paham ya? Nah, jadi ketika kita mau membaca Al-Quran, membaca ta'awudz, itulah dasarnya tadi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan kelompok 3 dari teman-teman? Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Sebagai akhir dari proses pembelajaran, kita ingin melakukan refleksi, ya, refleksi dari apa yang sama-sama kita bahas dalam pertemuan kali ini. Coba ketika disebutkan apa yang sudah didapatkan selama kita proses belajar ini, kira-kira apa yang didapatkan? Siapa namanya? Fakhri Arsyad. Apa yang didapatkan Fakhri? Apa namanya? Hukum-hukum. Gitu ya. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dalil yang disepakati ulama yang kedua, yaitu apa? Hadis atau as-sunnah an-nabawiyah. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan dari yang kita sampaikan hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan proses belajar kita pengalaman menarik, kemudian kalian lebih tahu tentang kedudukan Al-Quran, ya, kalian tahu posisi Al-Quran, sehingga kita upayakan aktivitas kita, perilaku kita, juga jangan lupa harus disesuaikan dengan Al-Quran. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.